Kalau Dokter Weng bersama Pak Edi itu kemudian dianggap sebagai bakal calon yang paling kuat, saya pikir itu belum. Jadi selamat malam Pak Dus. Selamat malam Pak Silus. Nah, ini kan Pak Dr. Bernardus Baratai kan sudah mulai mendaftar di beberapa partai. Betul sekali. Partai apa aja kemarin tuh? Partai pertama PDI Perjuangan, kemudian Partai Gerindra, kemudian Partai Demokrat, kemudian Partai Hanura, ya. Kemudian Partai Perindo, dan besok ini kita akan daftar di Partai PKB. Sebelumnya juga ada PAN kan? Ada PAN juga. Ya, berarti yang sudah mendaftar itu ada 6. Besok rencananya besok PKB yang ke-7. Nah, apakah kemudian akan coba mengkomunikasikan semua partai-partai ini? Baik yang punya seat maupun yang tidak punya seat gitu. Ya, betul. Kami menargetkan untuk mendaftar di semua partai politik yang membuka kesempatan pendaftaran bagi publik. Kami juga membangun komunikasi dengan teman-teman partai non-seat. Meskipun mereka tidak punya kursi, tetapi bagi kami mereka adalah partai politik yang juga punya basis massa. Sehingga rasanya untuk partai-partai non-seat ini gayung bersambut ya, mereka juga senang ketika kami mendatangi mereka dan meminta mereka untuk memberikan sokongan-sokongan kepada kami. Dan mereka sangat mendukung. Nah, ini kan kali keberapa ya akan mau maju nih? Kali kedua? Ya sebetulnya ini yang ketiga. Tahun 2010 itu kami maju. Waktu itu saya berpasangan dengan Pak Yosep Ardis. Nama paket kami waktu itu paket Yes, tetapi kami belum berhasil meraih dukungan mayoritas masyarakat Manggarai Barat. Dan waktu itu yang terpilih adalah Pak Gusti Dula. Dan tahun 2020 yang lalu kami untuk kedua kalinya mencoba, tapi kami gagal mendapatkan partai pengusung. Meskipun kami sudah melakukan atau mengikuti fit and proper test di beberapa partai di Jakarta, tapi akhirnya partai-partai itu kemudian lebih cenderung menjagokan figur lain, sehingga kami gagal untuk maju. Nah, sebetulnya apa sih yang mendorong Pak Dokter kali ini akan mau maju lagi? Apakah punya semacam kegelisahan yang belum terjawab dalam proses pemerintahan selama ini? Apalagi kan Pak Bernardus kan juga salah satu penggagas untuk pembentukan Kabupaten Manggarai Barat kan? Nah, apakah cita-cita pembentukan Manggarai Barat itu selama pemerintahan beberapa periode ini itu belum menjawab keresahan yang dialami atau seperti apa? Iya, betul. Pertama, saya mempunyai cita-cita. Ada begitu banyak hal yang saya mimpikan untuk terwujud di Manggarai Barat ini. Apabila Kabupaten Manggarai Barat ini kemudian menjadi kabupaten otonom. Itulah sebabnya dulu kami berjuang bersama kawan-kawan yang lain dan akhirnya sukses. Setelah sukses, saya melihat apa yang dilakukan oleh Bupati pertama Pak Fides Pranda itu cukup bagus, karena di zaman beliau ya Manggarai Barat ini betul-betul dirintis ya. Jalan mulai dibuka, kemudian sekolah-sekolah juga mulai dibuka dan seterusnya, dan saya kira baik. Lalu di zaman pemerintahan Pak Gusti Dula 10 tahun juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fidelis sebagai Bupati pertama. Dan dalam pemerintahan Pak Gusti Dula itu banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai. Lalu 4 tahun terakhir ini kemudian Bupati Manggarai Barat ini dipimpin oleh Pak Edi dan Weng. Saya melihat
tiga pemimpin sebelumnya ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi sekali lagi masih banyak hal-hal yang kami idealkan dulu yang rasanya sampai hari ini belum terwujud. Nah, itulah sebabnya mengapa kami selalu ingin untuk meraih dukungan masyarakat, agar dengan itu maka kami punya kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Meskipun kita punya ide, punya gagasan-gagasan untuk membangun Manggarai Barat ini dengan lebih baik lagi, tapi kalau tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kuasa untuk itu, maka saya kira gagasan itu tidak bisa dikonkretkan. Nah, karena itulah menjadi salah satu motivasi saya mengapa saya tetap berjuang agar saya bisa meraih kemenangan itu. Yang kami rebut ini sebetulnya merebut kemenangan. Karena dengan kemenangan maka kita bisa melakukan sesuatu. Dan bupati itu karena diskresinya besar, maka tentu banyak hal yang bisa dia buat. Gitu. Memang kekuasaan ini orientasinya bisa untuk dua hal sekaligus. Satu, untuk kebaikan umum, untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, tapi juga sekaligus kedua bisa untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, keluarga, dan seterusnya. Dan tentu yang kedua ini yang saya kira harus kita hindari. Kita harus tetap memprioritaskan yang pertama, bahwa kekuasaan itu harus diabdikan untuk kepentingan banyak orang, bukan semata-mata untuk kepentingan diri dan kelompok-kelompok kecil. Ini kan selain Pak Dus kan juga ada yang sudah mendaftar ya. Saya sebut saja incumbent. Incumbent itu dia langsung dengan berpasangan dengan Dr. Weng. Nah, kemudian incumbent ini disebut-sebut sebagai pasangan yang nyaris tak bisa dikalahkan. Ya. Kalau Pak Edi Weng masih maju, kemudian orang membacanya pasti nanti yang menang akan keduanya lagi. Nah, dari menurut Pak Dus sendiri itu seperti apa? Ini kan bisa nggak nih melawan incumbent? Kalau Dr. Weng bersama Pak Edi itu kemudian dianggap sebagai bakal calon yang paling kuat, saya pikir itu belum gitu. Tapi kalau dikatakan mereka berdua sebagai pasangan calon yang paling siap, relatif paling siap di antara yang lain, saya pikir iyalah. Mengapa mereka dianggap paling siap? Menurut saya karena mereka sudah daftar secara berpasangan. Pak Edi sebagai bupati, Pak Weng sebagai wakil bupati. Nah, saya pikir dari segi ini mereka paling siap ketimbang kami misalnya. Kami belum sampai pada pasangan, jadi kita daftar perseorangan. Nah, itu artinya kita masih perlu waktu untuk bernegosiasi kira-kira pasangan kita bagusnya siapa, dan itu kita serahkan kepada partai untuk sama-sama mempercakapkan tentang siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua. Mengapa kami serahkan ini kepada partai? Karena kami sadar bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Yang berkepentingan untuk menang itu bukan hanya kami, tapi juga terutama partai politik pengusung. Karena itu ruang untuk mendiskusikan siapa satu, siapa dua, menurut saya jangan kemudian menjadi hak veto dari bakal calon, kecuali kalau kami ini punya kursi sendiri. Kursi ini kan milik partai. Nah, karena itu kita bawa itu ke dalam ruang diskusi teman-teman partai. Tapi itu kan membuat komunikasi politiknya kan lebih cair akhirnya. Ya, betul. Karena ketimbang misalnya yang datang sudah berpasangan. Ya, betul. Ya kan? Ya, nah, kemudian kan ada negosiasi di situ. Tetapi kalau misalnya itu menyerahkan kepada partai untuk mencari atau mencocokkan lah figur-figur lain yang kemudian berdaftar di partai yang sama, kan komunikasinya lebih, tengtoknya lebih dapat. Iya, bagi kami begini, kami harus tetap dengan kerendahan hati. Kami tidak boleh sombong di hadapan teman-teman partai. Kalau Pak Edi itu, saya pikir wajar kalau beliau memasang mendaftarkan diri di partai lain itu dengan pasangan. Mengapa? Karena memang Nasdem itu memiliki 7 kursi. Nah, Pak Edi itu kan yang mempunyai Nasdem. Jadi, tapi Pak Edi tidak boleh sama dengan kami gitu. Kalau kami kan bukan siapa-siapa. Kami adalah orang-orang yang berkehendak baik saja dan ingin menyerahkan semua proses ini berjalan dan berproses baik dengan kami maupun bersama-sama partai politik pengusung. Jadi rasanya tidak, saya pikir
kami tidak boleh sombong. Kalau Pak Edi sombong wajar karena beliau punya partai Dan sendiri. kursinya Kursinya, iya, cukup kursinya lebih dari cukup untuk mengusung paket. Ya. Nah, lalu kita menghargai partai punya cara berhitung. Tentu mereka punya kalkulasi, punya hitungan-hitungan politik tertentu. Yang saya kira juga harus didengar oleh kami sebagai bakal calon. Demikian pun sebaliknya, teman-teman partai politik nantinya juga tentu harus kembali kepada kami. Kira-kira bagaimana kalau dengan ini? Nah, partai pengusung ini kan harus berkoalisi. Karena kita menyadari di luar Nasdem, itu tidak ada partai yang memperoleh 6 kursi. Jadi semua ada 4 kursi, ada 3 kursi, ada 2 kursi, dan ada 1 kursi. Karena itu partai-partai ini harus berkoalisi. Nah, dalam konteks koalisi itu tentu saja ada dialog, ada proses negosiasi, ada proses proses dialektika yang kemudian pada akhirnya harus diputuskan kira-kira siapa nomor 1, siapa nomor 2. Termasuk juga pertimbangan geopolitik, dapil. Apakah yang paling pas itu dapil 1 harus maju sebagai nomor 1, dapil 2 misalnya kalau dengan dapil 2, apakah dapil 2 pas di ini? Tentu ada pertimbangan jumlah penduduk. Nah, dapil 1 ini kan jumlah penduduknya hampir separuh dari total jumlah penduduk Manggarai Barat. Yang mungkin juga faktor ini juga menjadi pertimbangan teman-teman partai politik untuk mempertimbangkan, baiklah kalau dari daerah mayoritas kemudian menempati posisi calon nomor 1. Demikian juga dapil 2. Sejauh ini memang yang paling banyak mendaftar ini kalau kita lihat dari dapilnya adalah teman-teman dari dapil 2. Ya. Sementara dari dapil 1 sampai hari ini, entah besok, tapi sampai hari ini yang mendaftar sebagai calon bupati itu hanya saya sendiri. Kita tidak tahu besok atau lusa, mungkin juga ada teman-teman dari dapil 1 Kalau ini Dr. Weng itu bisa disebut sebagai dapil 1 nggak sih? Ya, saya pikir karena beliau lahir di Labuan Bajo, beliau lahir di Labuan Bajo, maka baiklah beliau itu dapil 1. Ya, tapi kalau misalnya sekalipun dapil 1 misalnya, kalau kita hitung dari soal kantong hubungan emosionalnya, ya. Itu seperti apa? Misalkan kalau Pak Dus kan dia paling tidak dia wilayah Sananggoa, Ya. wilayah Beliling, Ya. kan. Nah, sebagian wilayah Boleng itu kan masih bisa digarap. Artinya untuk keempat HMNT ini, Kempo, Boleng, Matabayam, Burak, Ngorang, saya kira saya familiar di situ. Mungkin untuk wilayah-wilayah pulau saja yang mungkin kami harus menggarap lebih khusus karena wilayah pulau ini punya historis sendiri juga gitu. Tapi saya percaya diri kalau dapil 1 termasuk juga di dalam kota ini yang adalah warganya terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan seterusnya, maka kota ini juga menjadi medan perebutan yang paling keras. Ya. Nah, saya karena tadi disebut soal dapil ya. Nah, kalau kita berangkat dari periode pertama atau setelah kabupaten ini berdiri katakanlah, itu nyaris dapil 1 itu tidak pernah menjadi nomor 1. Ya, apakah kemudian kali ini akan coba untuk diperjuangkan? Saya kira ini juga yang kemudian menjadi satu di antara beberapa motivasi saya, Pak Silus. Selama ini sesungguhnya belum ada orang dapil 1 yang menjadi bupati. Ya. Padahal jumlah pemilihnya jauh lebih besar. Iya, jauh lebih besar. Gitu. Jadi dulu ada calon bupati Pak Yan Sahandi, itu pilkada pertama di Manggarai Barat pasca pemekaran. Tetapi kemudian beliau kalah. Dan saya kira sehabis Pak Yan itu memang masih ada orang Kempo yang mencoba untuk maju seperti Pak Matu Samsi, tapi juga gagal. Jadi artinya sampai hari ini sebetulnya kalau mau dibilang orang dapil 1 asli itu sesungguhnya belum pernah menjadi bupati Manggarai Barat, karena kita tahu bahwa Pak Fidus Pranda itu dari dapil 3, dari Lembor. Meskipun beliau tidak pernah tinggal di Lembor juga di masa ini. Tapi dihitung sebagai dapil 3. Ya, orang Welak. Orang Welak. Lalu bupati kedua Pak Gusti Dula. Nah, Pak Gusti Dula sebagaimana kita tahu betul orang tua beliau memang orang Kempo, orang Rambang. Tapi lahir besar di Lembor. Beliau lahir dan besar di Lembor. Dan mengabdi di luar daerah di ND.
Ya. Nah dari ND kemudian kembali ke Manggarai Barat dan kemudian jadi wakil bupati Ya. dan kemudian menjadi calon bupati. Artinya sebagian orang Kempo merasa bahwa Pak Gusti itu orang Lemor gitu, karena tetapi historis orang tua dan nenek moyangnya memang orang Dapil 1. Lalu Bupati ketiga Pak Edi ya jelas sekali dari Orang Lembor. Jadi, Bahkan satu desa dengan bupati sebelumnya. ya betul. Apa namanya? Sampai hari ini sebetulnya belum ada orang Kempo yang orang Dapil 1 dan khususnya orang Kempo ya, orang di sini yang kami sebut sebagai Atanggara Tanah itu yang menjadi bupati. Itu baik bupati maupun wakil bupati. Tapi belum itu kan ada. tapi mode apa namanya, Padus mau sebetulnya mau membantah bahwa sebetulnya banyak kader di sini. Ya, betul. Banyak calon-calon pemimpin. Betul. Hanya memang sayangnya satu-satunya orang Kempo yang mencoba untuk maju bahkan 2 kali juga untuk ini itu Pak Matius saja gitu. Yang ambil posisi bupati ya. Pertama Pak Yan Sandi, kemudian Pak Matius Samsi. Baru 2 orang yang berani untuk mencalonkan diri sebagai bupati dan dua-duanya juga kalah. Saya orang ketiga setelah Pak Matius yang berani mencoba untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati. Yang mudah-mudahan kali ini teman-teman partai politik membukakan pintu agar kami diberi jalan masuk untuk bisa menjadi kontestan. Kalau sejauh ini setelah 6 partai politik yang sudah apa namanya mendaftar, ada kira-kira sudah mulai dapat sinyal tidak? Misalnya arah dukungannya ke? Ya, sebetulnya teman-teman di PD Perjuangan, di PAN, di Hanura, di Perindo, yang saya tangkap dari diskusi-diskusi dengan teman-teman ini adalah bahwa kita punya semangat yang sama. Kita punya spirit yang sama bahwa dari partai-partai harus melahirkan satu paket calon. Ya. Entah siapapun nanti yang terus dieksplor. Tetapi di luar Partai Nasdem harus ada paket calon yang diusung. Ya. Semangat yang sama ini juga kami temukan di Golkar. Golkar juga punya kemauan kuat untuk mengusung paket calon. Batas minimum jumlah kursi di DPRD untuk bisa mengusung paket kan cuma 6 kursi. Ya. Nah, sementara partai-partai yang ada di luar Nasdem ini kan banyak sekali. Ya. Nah, karena itu saya optimis bahwa partai-partai di luar Nasdem saya pikir punya keberanian yang cukup untuk mengusung paket calon bupati dan wakil bupati. Hanya memang ini butuh waktu dan saya kira tidak terlalu lama lagi partai-partai ini akan sepakat untuk mendorong siapa yang ini. Nah, soal ini saya minta komentar dari Pak Dokter nih soal itu kan sudah mendaftar di partai-partai ini ya. Nah, selalu yang muncul itu adalah istilah-istilah tidak ada makan siang gratis. Nah, praktek-praktek dalam tanda kutip tidak ada makan gratis itu soal bayar ke DPP, bayar kemana, berdasarkan jumlah kursi dan lain-lain. Nah, ya nyaris belum hilang gitu lah. Nah, komentar Padus soal nanti seperti apa? Ya, memang kita harus akui bahwa ada 2 kategori besar ya partai. Ada partai yang memang jelas dan tegas dia menggunakan mahar dalam politik. Jadi ada belis yang harus dikeluarkan oleh calon. Tapi tidak semua partai begitu. Banyak juga partai yang punya idealisme perjuangan dan mereka tidak memungut biaya. Ya. Bahkan ada partai yang justru mensupport dengan dana gitu. Ya untuk kita sebut misalnya PD Perjuangan. Sejauh yang saya catat, PD Perjuangan sampai hari ini terkonfirmasi tidak memungut bayaran gitu. Saya pikir ini salah satu contoh partai yang baik, sehingga dengan demikian maka tentu ada beban moral yang harus dipikul oleh kandidat kalau nanti terpilih. Apa yang menjadi beban? Bukan untuk mengabdi kepada partai yang itu, tetapi terutama mengabdi kepada rakyat. Karena dia mendapatkan partai ini gratis.
maka apa balasan dia? Balasan dia tentu seluruh energi, waktu, tenaga, pikiran harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Dan saya pikir kalau partai menggunakan mahar, maka tentu ada juga dampak negatifnya adalah jangan heran kalau bupati dan wakil bupati terpilih kemudian merasa bahwa karena saya sudah bayar, maka tidak ada kemestian bagi saya untuk dalam tanda kutip membangun hubungan baik dengan partai. Ada bupati yang sebetulnya tidak ada komunikasi antara bupati wakil bupati terpilih dengan pimpinan-pimpinan partai pengusung sebelumnya. Dan saya kira itu sering terjadi. Saya tidak tahu di Manggarai Barat ya, tapi kalau mendapat cerita-cerita dari teman-teman partai pengusung, ya hal itu juga dirasakan. Nah, semacam hanya dimanfaatkan untuk pada saat pilkada saja. Ya, pilkada saja. Setelah pilkada dan menang, ya kadang-kadang partai pengusung dulu. Ya, seolah-olah sudah tidak punya hubungan lah. Padahal kan idealnya kan begini. Setelah menang, justru partai itu harus intens berhubungan dengan bupati wakil bupati terpilih. Bupati dan wakil bupati itu terutama yang berkepentingan untuk selalu mengundang, mengajak teman-teman partai untuk berdiskusi. Kira-kira bagaimana baiknya kebijakan saya ini, tolong dikoreksi. Partai politik itu kan sebenarnya bisa memberikan masukan yang banyak sekali kepada bupati dan wakil bupati. Apalagi kalau diminta. Itu masalah kita adalah kita merasa setelah terpilih, kita merasa seolah-olah yang lain-lain itu tidak penting. Jadi semua karena ada bebenang yang kuat tadi, dia merasa bahwa suka-suka saya mau atur bagaimana ini kabupaten. Saya pikir tidak boleh terjadi ini ke depan. Kalau saya terpilih jadi bupati ataupun wakil bupati, saya pikir tanggung jawab saya adalah pertama-tama terus membangun soliditas antara teman-teman partai pengusung. Kemudian mengapa teman-teman partai politik harus selalu didekati? Karena kita minta masukan. Partai politik berkepentingan untuk memberikan masukan. Tidak berarti kita terbuka untuk intervensi partai gitu. Partai politik itu juga kan punya tugas juga untuk membangun kan perintah undang-undang. Dan kita jadi bupati itu kan karena partai politik. Maka layak sebenarnya kalau kita selalu mendapatkan masukan pikiran dari teman-teman partai. Itu jangan pernah mengabaikan partai politik itu saya kira itu kesalahan fatal. Ketika hubungan itu tidak dibina, tidak dirawat, maka ini juga sesuatu yang tidak baik karena antar bupati wakil bupati terpilih kemudian tidak punya konektivitas dengan teman-teman partai politik. Dan saya kira hubungan macam ini harus dikoreksi ke depan, tidak boleh terjadi. Justru partai itu yang harus selalu diajak untuk terutama dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Karena nanti kan di legislatif itu juga dibahas menjadi dukungan. Oh iya, kan yang teman-teman di DPR kan juga orang-orang partai, kan utusan partai. Maka sebenarnya membangun membangun relasi yang mesra dengan partai politik itu sebuah keniscayaan. Bukan begini, tergantung hati baik bupati, bukan hati baik, itu kebajikan. Kewajiban yang harus kau jalani dengan teman-teman partai. Bukankah di DPR kau juga berinteraksi dengan teman-teman DPR? Teman-teman DPR itu adalah perwakilan partai politik, perwakilan masyarakat. Gitu. Saya kembali lagi tadi pada soal perpaduan yang ideal itu seperti apa sih misalnya antara bupati dan wakil bupati kalau misalnya kita bicara dari keterwakilan dapil gitu ya. Nah perpaduan itu paling ideal itu apa? Apakah dapil 1 dengan dapil 2 atau dapil 1 dapil 3 atau dapil 3 dapil 2 itu seperti apa dari sudut pandang? Ya betul. Berhubung paket calon Pak Edi dan Dr. Beang ini dapil 3 dan dapil 1, maka menurut saya idealnya dapil 1 dan dapil 2. Jadi jangan dapil 3 lagi gitu. Dapil 2 gitu. Idealnya begitu, tapi tidak berarti bahwa tidak boleh dapil 3 gitu. Kan di dapil 3 itu kan sudah ada Pak Edi. Lalu artinya begini, tentu 3 dapil ini harus punya keterwakilan. Meskipun keterwakilan dalam konteks bakal calon. Jangan sampai kemudian misalnya ketika saya berpasangan dengan dapil 3 juga, lah terus dapil 2-nya misalnya tidak ada nominasi baik sebagai bakal calon bupati maupun wakil bupati, rasanya bagusnya kalau dapil 2 juga harus punya keterwakilan. Soal kedua nanti menang atau kalah itu urusan kemudian. Tapi bahwa
keterwakilan itu penting sekali. Yang penting basisnya jangan soal agama, suku dan ras gitu, jangan berkaitan dengan sara gitu. Tapi kalau berkaitan dengan geopolitik, menurut saya itu sesuatu yang juga realistis dihitung oleh orang-orang partai. Kemudian rasanya, menurut saya yang belum banyak disentuh oleh pemerintah itu justru dapil 2 dibandingkan dengan dapil 1 dan dapil 3. Dapil 3 itu bahkan menurut saya relatif jauh lebih masuk ke bawah ya, terutama dalam infrastruktur jalan dan sebagainya dibandingkan dapil 2. Dapil 2 betul ya, beberapa wilayah terutama ruas jalan umum itu sudah banyak perbaikan. Tapi kalau sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok itu jalannya compang-camping, memprihatinkan. Untuk disebut misalnya salah satu jalur neraka itu adalah jalan dari Poleng kemudian ke Pacar. Misalnya kalau dari Lando, Teko, Batak, Helung, Tongkeng, Romang, Lia, Pau, Paro. Jalur itu jalur neraka. Belum lagi omong wilayah-wilayah yang lain. Ya, soalnya misalnya ada satu daerah di Padus namanya Gilak. Itu tidak seberapa jauh dari ibu kota kecamatan yang di Bari itu. Ya. Tetapi akses mereka itu harus lewat laut. Betul sekali. Bayangkan ada teman yang dari sana, ketika misalnya ada yang meninggal di Labuan Bajo dan dia akan dibawa pulang ke kampung, dari Bari sampai ke Gilak, itu mereka pikul jenazah. Karena menurut tradisi orang sana, jenazah itu tidak bisa muat di perahu motor. Karena akan berdampak pada pendapatan pencarian ikan. Nah, jadi warga itu harus pikul jenazah. Nah, dan sampai sekarang listrik belum masuk. Ya, betul. Nah, model-model kayak gini. Karena tadi Pak Du sudah sebut soal infrastruktur, kebutuhan dasar. Ini mau dapat sedikit clue-nya nih. Kira-kira apa sebetulnya yang ada dalam rencana Omnibus terkait dengan Mabar ke depan gitu, yang akan coba dibangun nanti melalui jika dipercayakan jadi bupati. Iya, betul. Tentu banyak hal ya, banyak sekali yang akan dalam visi misi dan program kerja kami yang kami berikan kepada partai-partai yang kami daftar ini memang itu bagian besar, bagian umum saja. Sedangkan detailnya, rinciannya itu masih ada di kami. Di dalam rincian itu banyak sekali program-program yang kami lakukan. Rasanya saya belum ingin sesumbar untuk menyampaikan kepada publik kira-kira item per item. Tapi highlights-nya lah, misalnya sektor pendidikannya. Ya, oke. Kemudian katakan misalnya pariwisata dan kebudayaan. Ya. Menurut saya pariwisata tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus berhubungan dengan budaya. Itu hal yang paling ini. Jangan sampai kemudian kita mengeksploitasi pariwisata, tapi kemudian mengenyampingkan atau mengabaikan aspek-aspek budaya. Pariwisata kita ini boleh menjadi leading sektor, tetapi pariwisata yang berorientasi atau bertujuan akhir pada terjadi perubahan ekonomi bagi masyarakat lokal. Maka budaya itu saya pikir mesti jelas gitu. Pariwisata harus berbasis pada masyarakat dan masyarakat yang berbasis pada budaya. Saya misalnya sudah lama mencita-citakan agar di dalam kota Labuan Bajo ini, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini perlu dibangun miniatur. Sama seperti atau mirip seperti apa yang dibangun oleh Soeharto zaman Orde Baru yang namanya Taman Mini Indonesia Indah. Saya pun kalau terpilih akan menjadikan ini sebagai salah satu program prioritas, salah satu. Ada semacam taman mini, ada miniatur. Ya, dari beberapa kecamatan yang ada itu saya ingin membangun rumah-rumah adat. Saya butuh sekitar 2 atau 3 hektar tanah Pemda untuk mendirikan rumah-rumah adat. Rumah adat ini tentu nanti akan dikelola dengan baik dan itu juga nanti akan menjadi sumber PAD. Semua kementerian, tamu-tamu dari Jakarta, termasuk juga dari luar negeri, dari provinsi, dari kabupaten yang lain, wajib untuk menginap di
rumah-rumah adat. Jadi dia rumah adat, tetapi ada beberapa bagiannya yang desain tempat tidurnya harus layak, toiletnya harus layak dipakai oleh tamu-tamu negara. Kenapa misalnya tamu-tamu negara harus nginap di hotel mewah? Gitu. Kan mereka dari Jakarta, masa harus nginap lagi di hotel bintang 5? Saya pikir ini juga kebijakan ini juga harus mencoba untuk menyadarkan orang dari Jakarta bahwa baiklah kalau tidur di rumah-rumah adat ini, rumah adat yang disiapkan oleh pemerintah, gitu. Di sana mereka juga bisa istirahat dengan tenang, mereka juga bisa bekerja, mereka juga bisa menikmati tarian-tarian di situ. Karena nanti orang Kolang di rumah orang Kolang akan mainkan ini baku dindik, gong, gendang dan seterusnya. Dan mereka bisa bernyanyi malam hari. Tradisi misalnya light gola di situ, ya, atau di situ sebagai ciri khas dari daerah. Kemudian rumah-rumah panggung orang Kempo dibangun di situ. Orang-orang Kempo yang ada di situ. Tentu ada pengelola yang standby di situ. Ya. Dan mereka melayani dengan bahasanya sendiri. Ya, tidak boleh menggunakan dengan aksennya. Ya, dengan aksen yang khas. Dan itu harus dipertahankan. Dan apa juga misalnya menjadi pusat ekrafnya di situ, ya, ekonomi betul, UMKM betul. di situ. Jadi kita arahkan semua tamu-tamu, bahkan bila perlu kenapa tidak misalnya semua tamu kita arahkan welcome-nya di situ. Dari situ baru mereka pergi ke hotel. Dan di situ ada pemerintah yang menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh para tamu. Tamu misalnya tidak pernah membayangkan kalau sampai di Labuan Bajo, kemudian dia diarahkan ke rumah gendang. Dan di sana mereka bisa menyaksikan atraksi-atraksi budaya seperti caci. Dan tentu mereka ini ada acara penyambutan dengan selendang misalnya. Nah, saya kira orang akan berbangga karena mereka tidak punya rencana diterima seperti itu. Nah, ketika digiring ke situ, mereka diterima dengan baik. Menurut saya itu juga penghargaan terhadap tamu. Gitu. Saya kira dia akan bisa menceritakan secara positif ketika dia pulang. Dia bisa mengekspos, dia punya foto bersama di rumah adat dan seterusnya. Dan di sana, tentu begini, pemerintah tentu tidak bisa mengelola secara langsung. Harus bekerja sama dengan apakah itu yayasan atau Perumda, atau kalau Perumda juga mungkin ini ya. Baiklah kalau yayasan memang non profit, tetapi badan lain yang juga tidak terlalu kaku begitu. Hindar kalau misalnya untuk aspek-aspek yang lain saya kira Perumda juga bisa. Tetapi baiklah kalau lembaga itu didesain supaya dia tidak rigid gitu, dia fleksibel dan tempat itu menjadi rumah bersama bagi semua orang di Manggarai Barat. Pagelaran caci di sana. Di situ ada performing art budaya, ya. Di situ ada ekraf, di situ semua ada di situ. Ada tenun di situ. Jadi orang bisa lihat orang sementara tenun di Manggarai, tenun tupirea juga di situ. Ada ini di situ. Makanya harus tempat yang luas. Kemudian tempat parkir juga harus luas karena pasti tamu banyak gitu. Nah, karena itu orang juga bisa menginap di situ. Kita siapkan juga walaupun bentuknya kerucut, tetapi di dalamnya kita siapkan fasilitas yang memadai. Artinya memungkinkan tamu negara bisa menginap di situ. Jadi saya pikir di situ dia bisa menikmati banyak hal yang dia tidak mungkin dapatkan itu di hotel. Gitu. Di hotel kan semua sudah serba ini. Nah kalau di situ mungkin kuliner khas lokal itu ya di situ. Orang bisa suguhkan misalnya kodok, orang bisa suguhkan misalnya rebok, orang bisa suguhkan misalnya makanan khas dari kecamatan misalnya kan orang juga mau nikmati pisang rebus itu seperti apa, ubi-ubian dan sebagainya itu seperti apa yang asli gitu. Dan tentu di situ akan ada penghuni yang tetap gitu. Nah misalnya orang Kolang di situ harus disiapkan siapa yang menurut ini harus layak untuk tinggal di situ. Karena harus karena mereka harus melayani. Nah, bahasanya, kemudian kebiasaan-kebiasaan, dan dia bisa menjelaskan tentang seperti apa Kolang itu. Nah, demikian juga Belak dan seterusnya. Semua harus ada di situ. Maka itu butuh tempat yang representatif. Sehingga tidak perlu orang ke Belak, orang bisa datang di situ dan bisa belajar banyak hal tentang Belak.
Termasuk apalagi juga yang tidak informasi-informasi spot wisata di Belak itu bisa di situ. Jadi pusat informasi Di situ center. di Belak. Kalau Anda ke Belak, maka spot wisata yang ditawarkan 1, 2, 3 dan dengan fotonya segala macam. Jadi itu juga menjadi center pusat dari informasi-informasi Tourism pariwisata. center, Jadi apa namanya? Di situ serbaguna kita manfaatkan. Misalnya mau lihat tentang gelontoran dana yang hampir triliunan dari pemerintah pusat, itu lebih banyak habis di Kota Labuan Bajo. Ya, betul. Nah ke kecamatannya apa? Gitu. Ya, betul. Nah, saya punya kerinduan sih sebetulnya pemerintah ke depan ya lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur untuk wilayah-wilayah kecamatan maupun di desa-desa. Ya, betul. Saya tidak tahu misalnya dari perspektif Pak Dokter melihat ketimpangan ini seperti apa? Ya, betul. Semua orang omong pariwisata leading sektor andalan. Saya melihat ada kejanggalan. Katanya pariwisata jadi sektor andalan. Tapi dana yang dialokasikan APBD maksud saya, bukan APBN. APBD yang digelontorkan untuk pengembangan pariwisata itu menurut saya tidak sejalan, tidak sejalan gitu. Jadi ada kontraproduksi antara tagline Kabupaten Pariwisata dengan alokasi anggaran yang dikeluarkan. Memang butuh dinas pariwisata dengan seluruh jajarannya yang memang orang kreatif. Karena itu konsekuensi dari leading sektor ya pariwisata itu harus digenjot betul. Tapi pariwisata ini juga harus berbasis tadi itu budaya. Harus berbasis pada masyarakat lokal. Jangan sampai pariwisata kemudian menghambat kepada kapitalisme. Nah ini yang saya kira harus konsep ini tidak boleh terjadi. Pariwisata harus pertama-tama bermanfaat langsung kepada masyarakat lokal. Siapa masyarakat lokal itu? Ya banyak. Gitu. Nah, apakah orientasi dari pariwisata ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat? Saya pikir belum. Kalau kita bikin survei, bikin polling, saya yakin jawaban mayoritas orang mengatakan bahwa pariwisata itu belum bisa kami nikmati. Itu hanya di angan-angan. Gitu. Yang menikmati pariwisata ini bisa disebut bahwa pariwisata Labuan Bajo sebetulnya lebih ke kapitalisme itu. Saya kira iya. Karena itu misalnya begini. Ada BOP. Saya tidak tahu nomenklatur terakhir itu apa namanya. Tapi yang saya kenal ya BOP, Badan Otorita Pariwisata. Oke. Saya kira nomenklatur itu sengaja dibuat supaya dia punya legitimasi diperluas. Tidak hanya sekedar badan otorita, tetapi pelaksana otoritas itu. Nah, dalam bayangan saya, BOP ini adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap daerah. Hal-hal yang tak terjangkau oleh daerah, termasuk finansial, termasuk kreativitas, itu dibantu oleh BOP. Itu dalam pemahaman saya. Tetapi apa yang terjadi setelah sekian tahun BOP ini ada? Saya merasa perlu dipertanyakan. Apa sih fungsi BOP? Apa yang dibuat oleh BOP? Nah, sementara yang kita tahu justru dia hanya melahirkan pendapat-pendapat yang saya pikir menjadi perdebatan. Misalnya ketika dia mengambil 400 hektar tanah dan tanahnya juga tanah bermasalah karena sebagian kawasan tutupan yang sebelumnya digarap oleh masyarakat tapi kemudian diambil oleh BOP. Nah, ini juga jadi satu soal sendiri. Pertanyaan untuk kepentingan apa BOP mendapatkan 400 hektar tanah? Mau dibikin apa di sana? Ya bocorannya saya lihat gambar-gambarnya, wow sekali gitu. Lah BOP ini mau bangun apa? Mau bangun kota dalam kota ini? Mau bangun satu kerajaan sendiri? Nah ini raja untuk siapa? Kerajaan untuk siapa? Siapa rajanya? Jangan sampai rajanya adalah the king yang ada di mana-mana. Iya. Pemilik modal. Iya. Jadi raja itu adalah mereka yang berduit. Karena tentu mereka rasa-rasanya kok jangan sampai kemudian orientasinya adalah apa? Mendatangkan investor untuk membangun sarana prasarana yang dikonsepkan oleh BOP. Nah tentu mereka tidak mungkin bangun cuma-cuma, tapi bangun dengan menggunakan uang negara. Lalu siapa yang menikmati? Karena desainnya desain elit gitu, pariwisata elit gitu. Nah terus partisipasi publiknya apa? Apa gitu? Justru ya berdampak negatif bagi lingkungan. Itu kalau sampai tanahnya dirubah, digusur demikian rupa, maka itu juga merubah bentang alam juga.
secara ekonomi, apa secara lingkungan, sebenarnya itu tidak bagus. Gitu. Kalau begitu, BOP ini untuk siapa? Untuk rakyat Manggarai Barat atau untuk orang-orang yang ingin berinvestasi di Manggarai Barat gitu. Sampai hari ini pertanyaan ini belum terjawab. Saya belum menemukan apa jawabannya. Nah, ini kritikan juga kita harus ini. Nah, artinya kan bahwa ini akan misalnya akan situasi-situasi yang tadi Pak Dokter sampaikan itu ya menjadi bahan kritisan, bahan yang perlu untuk menjadi hal yang perlu diperbaharui ya, betul. Ke depan. Saya kira itu punya kesempatan ini nanti kita ngobrol lagi nanti dalam perubahan situasi politik 1-2 minggu ke depan ini. Ya, betul. Betul. Semoga saja beberapa partai ini sudah mulai mengerucut nih ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, Pak Silus. Saya berterima kasih Pak Silus karena diskusi ringan ini. Ya, mohon maaf bila ada yang kurang, tetapi sesungguhnya diskusi macam ini perlu terus dilakukan karena sebenarnya ada banyak hal sekali yang bisa kita diskusikan, banyak sekali. Ya. Gitu. Dan saya kira ke depan kalau misalnya saya dipercayakan oleh teman-teman partai dan kemudian dipercayakan oleh masyarakat nantinya dan kemudian menjadi pemimpin, maka sebagai aktivis yang di ground tentu saya akan menomorsatukan tradisi untuk lebih banyak diskusi dan kawan-kawan. Baik itu pelaku pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata ini banyak tahu. Nah, sayang sekali sampai dengan sejauh ini menurut saya pikiran cerdas teman-teman ini belum banyak di input, belum banyak dipakai oleh pemerintah. Saya pikir ke depan mereka punya pengalaman, mereka punya praktek terbaik ya. Dan saya kira mereka punya pikiran-pikiran yang untuk memajukan pariwisata. Termasuk juga mereka punya kritikan tajam sekali untuk pemerintah berkaitan dengan manajemen pariwisata. Dan saya pikir masukan itu harus diterima. Oke, baik. Termasuk juga teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan ini kadang juga selama ini tidak terlalu banyak dilibatkan. Oleh karena wartawannya dianggap sebagai pengganggu yang harus dihindari. Menurut saya persepsi ini juga harus dikoreksi. Padahal kalau di demokrasi dia pilar keempat yang saya pikir eksekutif itu nggak bisa berdiri sendiri, bukan pilar sendiri. Oh iya, betul. Justru pers itu pilar demokrasi keempat setelah gitu. Jadi kemitraannya tidak berarti bahwa ini tetapi soal kemitraan kemitraan itu harus terlihat gitu. Nah, saya sudah sejak dulu dan ini juga cita-cita PBMB gitu, bagaimana teman-teman pers ini badannya kan sudah ada PBMB di mana Pak Silus juga bertindak sebagai pimpinan di PBMB. Tetapi apa yang dibuat kerjasama macam apa yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan PBMB? Ini kan sudah bagus, pemerintah sebenarnya sudah bagus karena sudah ada wadah yang memersatukan teman-teman wartawan dari media manapun dia tinggal datang. Disinergikan aja. Iya kan sebenarnya tinggal dibikin satu pintu. Tapi bagaimana cara ini? Dulu pernah disediakan press room di kantor bupati, ruangan untuk pers gitu. Tapi hanya tulisan saja, hanya tulisan itu press room, artinya ruangan bagi teman-teman. Tidak pernah datang di situ, tidak pernah wawancara, tetap di ini. Kemudian kegiatan-kegiatan teman-teman wartawan ini juga tanpa semacam. Dan teman-teman tidak pernah ke sana karena tidak ada menjadi setiap harinya, tidak ada informasi yang disediakan. Dulu waktu zaman kami, saya masih ini wartawan, Bupati Firdaus Prananda dulu malah bagus karena dia rutin mengundang teman-teman wartawan. Tapi kemudian kan kebiasaan mengundang wartawan itu untuk meliput kegiatan di mana-mana sudah tidak diteruskan lagi. Itu. Nah, sampai ini kan tidur juga, di desa bersama bupati. Nah, ini yang saya harus rubah. Karena saya berlatar belakang jurnalis, maka pers itu akan menjadi tangan kanan saya. Saya akan libatkan pers sedapat mungkin dalam berbagai ini. Karena fungsi pers itu juru bicara pemerintah juga dalam tanda kutip. Karena lewat informasi mereka itulah program-program pembangunan pemerintah bisa dibaca oleh orang. Gitu. Pembangunan pemerintah itu harus terbaca oleh masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang kita buat. Kita tidak bisa omong sendiri. Melalui apa kita omong? Ya melalui media.
Terus radio itu juga efektif. Nah, kalau saya jadi bupati, radio RPD itu harus itu penting sekali. Nah, kemudian Sekarang radio lagi yang mati suri ini, Pak. ya sekarang sudah mati. Nah, radio yang ada sekarang RRI. Ya. Nah, oke, kalau radio RPD tidak bisa dibangunkan kembali, tidak bisa on air, manfaatkan RRI. Support. Ya. Nah, lalu untuk media-media online, mungkin media cetak tidak, tapi media online kan ini. Nah, kenapa tidak? Ini pemerintah. Nah, saya punya cita-cita begini. Biar kecil, harus ada bangunan sendiri wartawan di Manggarai Barat. Ya, kan tidak rugi juga ini. Anggaran 200 juta saja untuk bikin itu kantor kecil bagi pers. Itu rumah pers. Siapapun di sana. Fasilitas yang kita ini paling tidak ya laptop kan orang beli sendiri. Ya, minimal Listrik ada di sana, air ada di sana, Wifi. BRC ada di sana, wifi ada di sana. Cukup. perlengkapan sendi yang lain bawa Artinya yang sendiri. menunjang. Yang lain-lain silakan ini sendiri. Gitu. Kemudian anytime, ya kapan-kapan ya kita diskusi pergilah di situ bersama. gitu. Diskusi di Diskusi situ. Diskusi tidak mesti harus untuk kepentingan berita, tapi juga untuk kepentingan sharing pengalaman. Sehingga hal-hal yang kita tidak lihat itu bisa dilihat oleh wartawan. Gitu. Sehingga jangan kemudian menganggap wartawan itu orang yang didekati, bukan dijauhkan. Gitu. Jadi selama ini ketika kita menganggap wartawan itu musuh, maka wartawan juga akan terus mengorek ketipunya ini. Padahal sebenarnya ya kan wartawan juga punya independensi. Dia berhak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Kritikan itu kan sesuatu yang sebenarnya harus disahuti oleh pemerintah, bukan menjauhkan diri dari endemi. Gitu. Kan itu yang salah. Tapi kita tidak soal karena latar belakang juga menentukan. Gitu. Jadi kalau orang tidak dari pers ya pasti dia tidak paham betul. Saya kebetulan berlatar belakang wartawan jadi saya paham betul. Oke, baik. Baik, Pak Silus, terima kasih banyak. Yang sukses. Semoga nanti ada perubahan-perubahan ke depan kita akan ngobrol lagi. Siap, Om Silus.